2, 3, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mahdaridatul Aulia, nomor presensi 15 dari kelas 10 MIPA 2. Kali ini saya akan menyampaikan tentang biografi. Seperti yang kita tahu, pada masa penjajahan di Indonesia banyak sekali pahlawan nasional yang gugur dan atas kegigihannya sehingga mereka mampu memberikan kisah inspiratifnya bagi banyak orang. Seperti pada tokoh pahlawan nasional berikut ini, Ki Hajar Dewantara. Raden Maswardi Suryaningrat adalah nama kecil dari Ki Hajar Dewantara. Ia lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Ia berasal dari keluarga keraton Yogyakarta. Meskipun begitu, ia sangat sederhana dan dekat dengan rakyatnya. Ketika berusia 40 tahun, Raden Maswardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Tujuannya berganti nama agar bebas dekat dengan rakyatnya. Perjalanan hidupnya ditandai dengan perjuangan dan pengabdian pada kepentingan bangsa dan negaranya. Ki Hajar Dewantara tamat di Sekolah Dasar di ILS, Sekolah Dasar Belanda, kemudian melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Setelah itu, ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Setyo Tomo, Midden Java, dan masih banyak lagi. Ki Hajar Dewantara aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda Budi Utomo. Pada tanggal 25 Desember 1912, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indes Partij bersama Dawes Daker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Akan tetapi, organisasi ini ditolak oleh pemerintah Belanda karena dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakkan kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial. Akan tetapi, semangatnya terus menggebu. Pada bulan November 1913, Ki Hajar Dewantara mendirikan Komite Bumi Putra. Komite ini melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang ingin merayakan 100 tahun kebebasan Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya. Gubernur Jenderal Edinburgh menjatuhkan hukum buang atau internering ke Pulau Bangka tanpa proses pengadilan. Kemudian Ki Hajar Dewantara dibuang ke negara Belanda bersama 2 rekannya dan kembali ke tanah air pada tahun 1918 setelah memperoleh European Apple. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara bersama rekan-rekannya mendirikan perguruan yang bercorak nasional, yaitu National Underwich Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Ki Hajar Dewantara juga tidak hanya dianggap sebagai tokoh dan pahlawan pendidikan nasional, akan tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta. Untuk meneruskan nilai semangatnya, penerus Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena semangat dan jasanya sepantasnya dikenang dan tidak boleh dilupakan. Semoga apa yang telah diperbuatnya dapat menginspirasi rakyat Indonesia untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's 5:50 something and I feel so empty inside.